Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syarah Nisa Ramadhani dengan NIM 2110101021 dari S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menceritakan sebuah destinasi dari Kyoto, Jepang, yaitu Kuil Kinkakuji. Oke, baik. Sebelum kita membahas kuil Kinkakuji, mari kita lihat dulu untuk peta Kyoto. Di atas ini ada peta Kyoto, bahwa Kyoto ada berada di titik ini. Jadi, Kyoto adalah salah satu kota di Jepang yang terkenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya. Kota ini memiliki banyak kuil, istana, taman, dan bangunan tradisional yang menarik untuk dikunjungi. Nah, salah satu kuil yang paling populer dan ikonik di Kyoto adalah kuil Kinkakuji, atau disebut juga dengan kuil pavilion emas. Oke, baik. Bisa dilihat ini untuk gambarnya di atas ini. Ini adalah kuil Kinkakuji. Jadi, kuil Kinkakuji ini adalah sebuah kuil Buddha yang terletak di utara Kyoto. Nah, kuil ini memiliki bangunan utama yang dua lantai. Atasnya dapat yang dua lantai yang atasnya dilapisi dengan emas sehingga berkilau indah di bawah sinar matahari. Nah, bangunan ini dibangun menghadap sebuah kolam besar yang menciptakan refleksi yang mempesona. Juga kuil ini juga dikelilingi oleh taman yang asri dan rapi. Nah, serta dapat menambah keharmonisan suasana. Oke, mari kita bahas sejarah dari kuil Kinkakuji ini. Jadi, kuil Kinkakuji ini memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Nah, kuil ini awalnya dibangun pada tahun 1397 sebagai villa peristirahatan bagi Shogun Ashikaga Yoshimitsu, yaitu pemimpin militer Jepang pada zaman Muromachi. Nah, Shogun ini dikenal sebagai pecinta seni dan budaya. Dan ia ingin menciptakan sebuah tempat yang mewakili kemegahan dan keindahan pada zaman kita Maya. Nah, pada sebuah periode keemasan dalam sejarah Kyoto. Oke. Nah, sejarah selanjutnya yaitu setelah Shogun meninggal pada tahun 1408 sesuai dengan wasiatnya, villa tersebut diubah menjadi kuil Zen dan sekte Rinzai. Nah, kuil ini kemudian menjadi pusat kegiatan budaya dan agama, serta tempat berkumpulnya para seniman, astrawan, dan biksu. Nah, kuil ini juga menjadi inspirasi bagi pembangunan Ginkakuji atau disebut dengan kuil pavilion perak oleh cucu Yoshimitsu. Nah, Ashikaga Yoshimasa di sisi lain kota beberapa dekade kemudian. Sayangnya, kuil ini tidak selalu damai dan terawat. Nah, kuil ini pernah terbakar beberapa kali sepanjang sejarahnya, termasuk dua kali selama Perang Onin. Nah, sebuah perang saudara yang menghancurkan sebagian besar Kyoto pada abad ke-15. Kuil ini juga kuil ini juga pernah dibakar oleh seorang biksu fanatik pada tahun 1950 yang merasa tidak puas dengan kondisi sosial dan politik pada saat itu. Nah, bisa kalian lihat sebelah sini, ini ada gambar bangunan dari kuil Kinkakuji. Jadi bangunan yang kita lihat sekarang ini, yang sebelah sini kita lihat sekarang ini di gambar ini, nah adalah hasil rekonstruksi pada tahun 1955 yang mengikuti desain aslinya sebisa mungkin. Nah, pada lapisan emas ini, pada lapisan emas pada bangunan ini juga ditambahkan untuk meningkatkan keawetan dan kilauannya. Nah, pada tahun 1987, kuil ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Sebagian besar dari monumen bersejarah Kyoto kuno. Oke, baik, kita bisa lihat ini adalah foto-foto kuil Kinkakuji. Nah, selain kita bisa melihat ini juga, kita bisa menikmati pemandangan dari berbagai sudut kuil ini. Nah, kuil Kinkakuji ini memiliki pemandangan yang berbeda, tergantung kita tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Nah, selain kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang berbeda dari sudut manapun, kita juga bisa mengunjungi bangunan-bangunan yang
bangunan-bangunan lain yang ada atau yang ada terdapat di sekeliling kuil Kangkuji atau yang ada di kompleks kuil ini. Nah, selain bangunan utama, ada juga bangunan-bangunan yang ada juga bangunan-bangunan lain yang bisa kita lihat atau bisa kita kunjungi di sekeliling kuil ini, di kompleks kuil ini, seperti bekas kediaman kepala biara atau disebut dengan Hojo. Nah, selain itu juga kita bisa mengunjungi Aula Fudo atau disebut dengan Fudodo dan ada rumah TCKIT. Nah, di sini juga kita bisa melihat eh, lukisan-lukisan yang terdapat pada dinding-dinding sekitar kuil ya atau juga bisa disebut dengan Fusuma yang indah lukisan-lukisan yang indah pada dinding-dinding. Nah, serta kita juga bisa melihat patung-patung Buddha yang bersejarah dan taman-taman batu yang tenang seperti gambar di sini. Di sini ada taman-taman batu. Nah, kita juga bisa berkunjung ke situ. Serta selain kita bisa berkunjung ke bangunan-bangunan di sekitar kuil ini, kita juga bisa membeli oleh-oleh di toko souvenir pada saat perjalanan kita keluar pintu dari kuil Kinkakuji ini. Baik, kuil Kinkakuji ini adalah salah satu tempat wisata yang wajib kita kunjungi jika kita sedang berada di Kyoto, karena kuil ini memiliki sejarah yang sangat panjang, serta menarik untuk kita kunjungi. Nah, kuil ini pun eh, mempunyai arsitektur yang memukau. Lalu kuil ini juga memiliki pemandangan yang pemandangan yang berbeda-beda seperti itu dari setiap sudutnya, tergantung kita berada pada sudut mana, serta kuil ini pun memiliki pemandangan yang berbeda jika pada musim dan cuaca yang berbeda, tergantung musim dan cuacanya. Nah, kuil ini juga menawarkan pengalaman budaya, spiritual, serta eh, spiritual yang mendalam bagi pengunjung, serta kuil ini sangat disarankan untuk kita yang sedang berada di Kyoto untuk mengunjungi kuil Kinkakuji ini. Oke teman-teman, itulah sedikit cerita saya tentang sejarah kuil Kinkakuji yang ada di Kyoto, Jepang. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.